Annyeong sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di subscribe dan juga jangan lupa di like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Annyeong, jadi ini adalah video ke-11 aku, yang mana ini juga merupakan video terakhir dari rangkaian video pembelajaran kita mengenai Intermediate Accounting 2 atau akuntansi menengah 2. Nah, di video terakhir ini aku akan men-share teman-teman mengenai pembahasan soal untuk accounting changes and error analysis. Nah, untuk teorinya sendiri teman-teman bisa lihat di video aku sebelum yang ini ya. Jadi di video minggu kemarin aku udah bahas teorinya. Oke teman-teman, karena adalah video terakhir untuk semester kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian semua, baik mahasiswa aku sendiri, baik mahasiswa onlineku, untuk semuanya. Terima kasih udah belajar bareng, terima kasih sudah mensupport, terima kasih sudah bersemangat untuk setiap minggunya belajar sama-sama. Dan saya doakan teman-teman semua bisa mengerjakan soal UAS dengan sangat baik dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih teman-teman. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke, sekarang kita akan mulai bahas untuk soal accounting changes and error analysis. Nah, kita baca dulu ya soal nomor 1. PT Tripai bergerak dalam bidang pembuatan kue. Perusahaan membuat laporan keuangan per 31 Desember 2018 dan telah melakukan proses tutup buku. Pada saat menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2019 belum dilakukan proses tutup buku, internal auditor PT Tripai menemukan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman sekarang posisinya kita ada di 31 Desember 2019. Yang 2019 laporan keuangannya belum ditutup ya. Nah, yang pertama, pembayaran gaji karyawan bulan September 2018. Berarti ini adalah tahun kemarin. Yang mana kalau tahun kemarin itu sudah ditutup ya. Kalau tahun kemarin sudah ditutup. Sebesar 83 juta tetapi dicatat hanya 38 juta. Nah, seharusnya pada saat September 2018 hal ini dicatat seperti ini, yaitu salary expense 83 juta pada cash 83 juta. Tetapi masalahnya dia malah mencatat seperti ini, salary expense 38 juta pada salary expense 38 juta. Jadi bagaimana cara ngebenerinnya? Nah, teman-teman lihat. Di sini berarti kita harus menambah salary expense dan juga menambah pengeluaran kas kita. Masalahnya adalah salary expense itu merupakan akun nominal atau akun yang akan kita tutup kalau misalnya sudah lewat periode. Nah, jadi kita nggak bisa lagi nih untuk membuka akun salary expense ini karena kita sudah menutupnya di tahun kemarin. Makanya kita harus menaruhnya itu di retained earning sebanyak 45 juta. 45 juta dapat dari mana, Miss? 83 juta dikurang 38 juta, dapatlah 45 juta. Nah, untuk cashnya juga begitu. Kita berkurang 45 juta. Miss, kenapa kalau cash boleh dicatat nggak ditaruh di retained earnings? Iya, karena cash itu bukan akun nominal tapi akun real, akun yang berada di statement of financial position ya. Jadi retained earning tidak boleh, jadi salary expense itu tidak boleh dimasukkan lagi di tahun ini karena itu merupakan salary expense tahun kemarin yang mana akunnya sudah ditutup. Jadi untuk mengkoreksi ini kita harus mencatat di retained earning. Teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 2. Nah, PT Tripai memiliki ruang gedung yang belum terpakai. 1 Oktober 2018 dia menyewakan ruang tersebut dan menerima uang sewa dari PT Arts. Nah, berarti ini dibayarkan di muka ya untuk masa sewa 2 tahun atau 24 bulan ya teman-teman. Besar sewa tiap bulan adalah 3 juta. Nah, berarti nanti besar sewanya 3 juta dikali 24 bulan. Oleh perusahaan penerima tersebut dicatat seluruhnya sebagai rent revenue. Nah, di sini letak kesalahannya ya karena dia langsung mencatat sebagai rent revenue.
tidak terdapat pencatatan pendapatan sewa pada tahun 2019. Nah, kalau teman-teman lihat harusnya 2 tahun dari 1 Oktober 2018, ini sewanya ini berakhir di 1 Oktober 2021 ya, harusnya ya. Di 2020 ya, di 2020. Nah, teman-teman lihat, harusnya itu awalnya dicatat sebagai cash pada unearned revenue sebesar 72 juta. Nah, ketika orang itu bayar di 1 Oktober 2018, harusnya kita mencatat cash pada unearned revenue sebanyak 72 juta. 72 juta dapat dari mana, Miss? Dari 24 bulan dikali 3 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 ya, 31 Desember 2018 ketika kita mau bikin laporan keuangan tahunan, kita harus sudah mengakui 3 bulan rent revenue karena memang sudah disewa kan, sudah dinikmati oleh si PT Arts tersebut. Nah, makanya dari 1 Oktober 2018 ke 31 Desember 2018 itu ada 3 bulan yang boleh kita akui pendapatannya. 3 bulan dikali 3 juta itu adalah 9 juta. Makanya kita harus menghapus si unearned revenue dan kita akui rent revenue sebanyak 9 juta. Nah, tetapi masalahnya di sini adalah dia ketika tanggal 1 Oktober 2018 dia malah langsung mencatat cash pada rent revenue sebanyak 72 juta. Nah, teman-teman lihat di sini berarti rent revenue pada tahun 2018 harusnya hanya diakui 9 juta. Tetapi malah diakui 72 juta. Kebanyakannya berapa? 63 juta. Maka untuk itu harus kita hapus kan? Harus kita hapus nih si kebanyakan 63 juta ini. Nah, ingat teman-teman, karena ini akunnya adalah rent revenue itu merupakan akun nominal yang mana sudah kita tutup di tahun 2018. Sehingga karena kita sekarang posisinya 2019, kita nggak bisa lagi nih masukin akun ini rent revenue 63 juta, tapi kita masukin dia sebagai retained earnings. Nah, karena kita mau membatalkan atau menghapus si rent revenue yang kebanyakan kemarin. Ingat, rent revenue itu adalah saldo normalnya di kredit. Maka kalau kita mau ingin membatalkan atau kita ingin menghapus, kita harus menaruh di debit. Nah, untuk itulah mengapa retained earnings yang kita taruh ini ada di debit sebanyak 63 juta. Nah, kemudian lanjut lagi ke unearned rent revenue. Nah, unearned rent revenue di sini saya masukin 27 juta. Kenapa, Miss, 27 juta? Nah, teman-teman lihat. Harusnya ini, Miss, unearned revenue 72 juta kurangin aja sama unearned revenue yang sudah diakui 9 juta. Berarti kan koreksinya juga 63 juta. Iya, itu benar. Tapi itu hanya sampai cut off di 2019 aja. Di awal 2019 aja. Nah, teman-teman ingat, di tahun 2019 seharusnya kita juga sudah mengakui pendapatan rent revenue sebanyak 12 bulan, ya kan? 12 bulan dikali 3 juta yaitu 36 juta yang mana kita akui di 2019. Maka untuk itu seharusnya saldo rent revenue pada akhir 2019, ingat ya, saldo rent revenue pada akhir 2019 itu hanyalah 27 juta yang mana 72 juta dikurang rent revenue yang sudah diakui di 2018 yaitu 9 juta. Kemudian dikurangi lagi rent revenue yang diakui di 2019 yaitu 36 juta. Makanya yang dari tadi saya sebut di sini saya akui juga rent revenue 36 juta untuk tahun 2019 yaitu sebanyak 36 juta. Mengakui rent revenue pada periode berjalan 12 dikali 3 juta. Gitu ya teman-teman. Jadi jurnal koreksinya adalah retained earnings 63 juta pada debit. Kemudian unearned rent revenue 27 juta di kredit dan rent revenue sebanyak 36 juta juga di kredit. Lanjut ke soal nomor 3. Tanggal 23 Desember terdapat penerimaan piutang dari pelanggan sebesar 76 juta. Namun transaksi tersebut dicatat oleh bagian akuntansi sebagai pelunasan hutang kepada supplier senilai 67 juta. Nah, teman-teman, seharusnya ini
ketika kita terima piutang, yang kita catat itu adalah cash, kita terima uang 76 juta, pada accounts receivable 76 juta, karena kita harus menghapus piutang kita. Tetapi sayangnya malah dicatat seperti ini, malah dicatat seperti pelunasan hutang. Accounts payable 67 juta, pada cash 67 juta. Nah, teman-teman lihat di sini. Cash yang kita seharusnya terima cash 76 juta, tapi ini malah cash kita dikurangin 67 juta. Untuk itu makanya jurnal koreksinya adalah cash 143 juta. Ini dari mana, Miss? Dari cash 76 juta yang memang seharusnya kita terima, kita tambahin dengan cash 67 juta. Kenapa, Miss? Iya, karena cash yang 67 juta ini kan salah nih, teman-teman. Nah, cashnya ini salah nih, 67 juta ada di kredit. Makanya cash ini kan harus kita batalin. Kalau cash kita batalin 67 juta, berarti cash di debit, ya kan? Cash di debit 67 juta. Nah, ingat teman-teman, di sini kita juga harus mengakui adanya pendapatan cash 76 juta. Kalau misalnya kita cuman batalin cash 67 juta di debit, berarti cash kita sekarang 0. Karena di kredit ada 67, di debit ada 67. Tetapi lebih dari itu, kita harus menerima cash 76 juta juga di debit. Jadi langsung kita jumlahin 67 tambah 76 jadi 143 di debit. Kemudian accounts receivable-nya harus kita catat. Karena kan memang harus catat accounts receivable 76 juta. Jadi hutangnya customer harus kita hapusin kan. Nah, makanya kita catat nih 76 juta di kredit. Tinggal kita salin aja dari yang benar. Kemudian masalah keduanya adalah si accounts payable ini seharusnya kita nggak bayar kan, kita kan nggak bayar vendor kita. Nah, makanya si accounts payable yang tadi dicatat di debit 67 juta harus kita batalkan. Nah, batalinnya gimana? Kayak biasa, batalinnya itu adalah kebalikannya. Jadi kita tetap masukin accounts payable, tapi kebalikannya, yang tadinya di debit kita masukin di kredit gitu ya teman-teman. Nah, jadi jurnal koreksi untuk yang nomor ketiga ini adalah cash cash 143 juta, pada accounts receivable 76 juta dan accounts payable 67 juta. Nah, sekarang teman-teman kita baca soal nomor 4. PT Tripai memasang iklan pembuatan kue majalah sedap tanggal 1 November 2018. Sewa iklan dibayar di muka sebesar 4.500.000 untuk 18 kali pemasangan iklan, di mana iklan dipasang 2 kali setiap bulan. Perusahaan melakukan kekeliruan dengan mencatat seluruh pembayaran tersebut sebagai advertising expense. Tidak ada beban iklan yang dicatat di tahun 2019. Nah, teman-teman lihat, ini harusnya pada tanggal 1 November 2018 dia mencatat prepaid advertising pada cash 4.500.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 dia harus mencatat pengakuan bebannya yang mana sudah kita pakai iklannya. Ingat, sebulan 2 kali, berarti November 2 kali, Desember 2 kali, berarti kita udah pakai 4 kali. Nah, 4 dibagi 18 dikali 4.500.000, itu hasilnya adalah 1 juta. Nah, teman-teman lihat, berarti ini jurnal penghapusannya adalah advertising expense pada prepaid advertising sebanyak 1 juta. Sehingga harusnya kita masih punya saldo prepaid advertising sebanyak 3.500.000 yang akan terjadi di tahun 2019. Tetapi sayangnya malah dicatat semuanya seperti ini. Advertising expense pada cash 4.500.000, sehingga kita mencatat advertising expense kebanyakan di tahun kemarin, ya kan? Kebanyakan di tahun kemarin. Kebanyakannya berapa banyak? Kebanyakannya itu adalah sebesar 3.500.000. Yang harusnya cuma diakui 1 juta, malah diakui 4.500.000. Nah, ingat teman-teman, karena expense kita kebanyakan, berarti kita mau membatalkan. Expense itu adanya di debit. Kalau dibatalin berarti taruhnya di kredit. Nah, karena expense ini merupakan akun nominal yang mana sudah ditutup di tahun 2018, maka kita tidak bisa lagi membuka akun expense ini. Makanya di 2019 kita catat lagi sebagai retained earnings. Ingat, karena kita mau batalin, expense itu biasanya ada di
debit. Maka untuk dibatalkan kita taruh retained earnings-nya di kredit. Atau bisa juga teman-teman logikanya seperti ini. Loh, expense saya harusnya 1 juta, kenapa saya catat 4.500.000? Berarti harusnya profit saya bertambah banyak dong ya. Profit saya bertambah banyak, berapa banyak ya? 3.500.000. Oke, 3.500.000 profit bertambah. Oh, berarti harusnya retain earning saya bertambah. Ingat, retain earning bertambah juga ada di kredit. Jadi jurnalnya retain earnings ada di kredit 3.500.000. Nah, terus teman-teman mikir nih, oh sisa 3.500.000-nya ini berarti ada sisa iklan yang akan terjadi di 2018. Nah, apakah semuanya ataukah ada sisa untuk di 2020? Oh, ternyata enggak. Sisa iklannya dari 18 itu hanya tersisa, kan udah dipakai 4 kali. Berarti hanya tersisa 14 kali gitu kan. 14 kali dibagi 2, 7 bulan. Nah, berarti iklannya ini berakhir di bulan ke-7 tahun 2019. Berarti udah gak ada sisanya lagi nih di 2020. Nah, makanya seluruh 3.500.000-nya langsung kita akui sebagai advertising expense di tahun 2019. Nah, jadi ini ditulis nih, tukeran beban tahun kemarin dibatalin dengan mencatat RE di kredit tapi mengakui advertising expense di periode sekarang. Iya, diakuinya di periode sekarang karena memang iklan tersebut kan terjadinya di tahun 2019 yang 3,5 juta itu ya. Jadi jurnal koreksinya adalah advertising expense 3.500.000 pada retain earnings 3.500.000. Nah, kemudian ini kita bahas langsung ya soal 5 dan soal 6. Ini simple banget. Yang soal kelima, beban listrik, air, dan telepon bulan Desember 2019 adalah 9 juta. Akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2020. Perusahaan belum mencatat accrued utilities expense. Nah, berarti dia belum melakukan penjurnalan adjustment ya. Berarti harus kita adjust. Utilitiesnya harus kita akui di tahun 2019 walaupun pembayarannya di 2020. Karena ingat teman-teman, ini adalah matching konsep di mana revenue itu diikuti oleh expense. Nah, kita udah nikmati nih listriknya, airnya, teleponnya, itu semua untuk mengenerate, untuk menunjang operasi perusahaan kita di 2019 untuk agar kita bisa mendapatkan revenue, bener kan? Nah, maka itu bebannya juga harus kita catat di tahun yang sama atau di periode yang sama walaupun dibayari di 2020. Makanya karena belum dibayar, kita akui dia sebagai payable atau hutang. Jadi jurnalnya adalah utilities expense pada utilities payable sebanyak 9 juta. Lanjut ya, untuk nomor 6. Untuk mengembangkan usaha kuenya pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan meminjam uang ke Bank Mandiri dengan menerbitkan wesel senilai 120 juta. Bunganya 10% per tahun, memiliki jangka waktu 120 hari. Accrued interest atas wesel tersebut ternyata belum dicatat. Nah, lagi-lagi dia belum mengaccrue atau belum melakukan adjustment terhadap interest expense-nya. Nah, teman-teman harus cari bunganya berapa sih yang harusnya sudah diakui gitu ya. Dia minjemnya 1 Desember 2019. Sekarang posisi kita di 31 Desember 2019. Berarti sudah dipakai sebanyak 1 bulan. Nah, berarti 1/12 dikali 120 juta dikali 10%. Atau kalau teman-teman mau, karena dia bilang asumsi 360 hari per tahun, ya udah tulis aja 30 hari dibagi 360 hari, yang mana sebenarnya sama ya, 1/12 dikali 120 juta dikali 10%. Nah, hasilnya itu adalah 1 juta. Jadi teman-teman tinggal bikin jurnalnya interest expense pada interest payable. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Sejumlah peralatan pembuatan kue senilai 100 juta diperoleh pada tanggal 1 Juli 2017. Aset tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa 5 juta pada awal tahun 2019. Diestimasi ternyata masa manfaat aset tersebut adalah 8 tahun sejak tanggal perolehan. Nah, jadi teman-teman lihat ya, pas beli tanggal 1 Juli 2017, dia mengestimasi 5 tahun. Tetapi pas awal tahun 2019, dia malah mengestimasi 8 tahun.
Dan aset tersebut tidak memiliki nilai sisa. Yang tadinya dia kira ada nilai sisa 5 juta, sekarang udah nggak ada lagi, dia bilang, kalau udah dipakai 8 tahun. Metode penyusutan sebelum dan sesudah perubahan menggunakan metode garis lurus. Selama tahun 2019 belum ada pencatatan beban penyusutan. Nah teman-teman, pertama-tama cari dulu nih. Pas awal 2017 dia kan mikir itu hanya 5 tahun masa sewanya. Sorry, bukan masa sewa, masa umur manfaatnya. Dan memiliki nilai sisa sebanyak 5 juta. Berarti kita cari dulu ya, karena ini pakai garis lurus. Jadi cara cari penyusutan per tahunnya itu adalah 100 juta dikurang 5 juta sebagai nilai sisanya. Jadi 95 juta kita bagi dengan 5 tahun, berarti 1 tahunnya kita susutkan 19 juta. Nah, pada tahun 2017 karena kita belinya di tengah tahun ya, 1 Juli 2017, berarti kita cuma pakai 6 bulan atau kita hanya pakai setengah tahun. Maka untuk itu penyusutannya hanya setengah. Jadi 19 juta dibagi 2. Jadi di 2017 kita hanya 9 juta 500 ya. Nih di sini 9 juta 500 saja. Kemudian di 2018 karena kita sudah pakai full 1 tahun, jadi kita bebankan atau kita susutkan sebanyak 19 juta. Nah, jadi total akumulasi depreciation-nya ada 28 juta 500 untuk di awal tahun 2019. Atau dengan kata lain, book value yang diakui di 1 Januari 2019 adalah 71 juta 500. Dari mana Miss? Yaitu dari 100 juta atau cost-nya kita kurang dengan accumulated depreciation-nya, yaitu 28 juta 500. Jadi adalah angka book value 1 Januari 2019 sebanyak 71 juta 500. Nah ingat teman-teman, di awal tahun 2019 dia bilang bahwa kayaknya ini dipakainya bukan 5 tahun deh, tetapi dipakainya 8 tahun gitu kan. Berarti kita harus menghitung ulang nih. Menghitung ulang berapa sih penyusutan per tahunnya yang baru gitu kan. Nah ini berarti termasuk dari perubahan estimasi. Ingat, kalau perubahan estimasi berarti dilakukan secara prospektif, yaitu dilakukan pada saat tahun tersebut juga di kemudian harinya atau di masa depan ya. Jadi kita tidak perlu ngebenerin yang ke belakang atau retrospektif, karena ini penempatannya adalah prospektif. Nah teman-teman lihat di sini. Pada awal 2019 jadinya kita punya angka seperti ini ya. 71 juta kita bagi dengan 8 tahun, kita kurang 1,5 tahun. Nih 1,5 tahun dari mana? Ingat, kita udah pakai barang ini selama 1,5 tahun. Setengah tahun di 2017 dan 1 tahun di 2018. Nah, kan dia bilang 8 tahun sejak dia beli gitu kan. Nih di sini teman-teman lihat, sejak tanggal perolehan 8 tahun. Berarti dari 8 tahun ini kita udah pakai 1,5 tahun. Berarti tinggal sisa 6,5 tahun. Maka 71 juta 500 ini kita bagi dengan 6,5 tahun, mendapatkan hasil 11 juta. Berarti sekarang penyusutan per tahun adalah bukan lagi 19 juta tetapi 11 juta. Ingat teman-teman, di sini kita nggak perlu lagi kurangin dengan 5 juta ya, karena 5 jutanya itu adalah nilai sisa ketika dia masih mengestimasi dia berumur 5 tahun. Tetapi ketika dia mengestimasi 8 tahun, dia bilang itu sudah tidak ada nilai sisa. Makanya jurnal depresiasi yang perlu kita lakukan untuk tahun ini, karena dia bilang tahun ini belum melakukan depresiasi, yaitu dengan depreciation expense pada accumulated depreciation 11 juta. Nah, sekarang kita baca soal nomor 8. Tanggal 2 Januari 2017, perusahaan membeli sebuah peralatan pemanggang kue secara tunai seharga 10 juta tanpa nilai sisa dan memiliki masa manfaat 10 tahun. Penyusutan peralatan tersebut menggunakan metode garis lurus. Hasil audit menemukan bahwa pembelian tersebut dicatat sebagai beban perlengkapan. Tidak ada pencatatan beban penyusutan pada tahun 2017, 2018, 2019. Nah ini berarti kacau ya. Nah teman-teman lihat nih, harusnya pada saat beli itu dia akui ini sebagai peralatan, bukan sebagai perlengkapan. Maka pertama-tama kita akan menghitung dulu nih,
10 juta kita bagi 10 tahun, berarti penyusutannya per tahun adalah 1 juta. Nah, karena dia belinya di awal 2017, berarti full ya, di 2017 full 1 tahun kita akui penyusutannya 1 juta. Dan di tahun 2018 juga kita akui full 1 juta, yaitu sehingga totalnya adalah 2 juta. Nah, teman-teman ingat, dia bilang tadi ini diakui sebagai beban perlengkapan. Nah, seharusnya di tahun 2017 dan di tahun 2017 dia itu hanya mengakui beban sebanyak 1 juta aja. Karena kan ini harusnya disusutin, bukan langsung dibebankan semua menjadi beban perlengkapan. Nah, berarti harusnya ada dia kebanyakan mengakui beban sebanyak 9 juta. Bener ya? Nah, dia mengakui beban kebanyakan 9 juta. Maka untuk itu harus kita hapus. Kita hapus beban kebanyakan. Berarti beban tadinya ada di debit. Kalau dihapusin berarti harusnya ada di kredit. Cuman karena dia beban adalah akun nominal sehingga tidak boleh ditaruh lagi sebagai beban. Nah, jadi karena di tahun 2019 ini sudah tidak boleh lagi ditaruh sebagai beban, maka kita harus close dia itu di retained earnings. Nah, Miss, tapi kenapa Miss taruh retained earningsnya ini 8 juta bukannya 9 juta? Nah, ingat, karena di 2018 kita juga sudah menyusutkan 1 juta, sehingga bukan lagi kebanyakan 9 juta, tetapi kita hanya mengakui beban kebanyakan sebanyak kita mengakui beban yang terlalu banyak itu hanya 8 juta ya. Jadi karena kita menghitung dari 2017 dan 2018. Nah, jadi selama 2017 dan 2018 kita ada mengakui beban kebanyakan 8 juta. Untuk itu maka kita hapus nih di retain earning di kredit ya. Nah, ingat, beban kebanyakan berarti bebannya harus kita kurangin. Kalau beban kita kurangin berarti profit kita makin naik. Nah, profit makin naik berarti harusnya ada di kredit. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini juga harus kita catat accumulated depreciation-nya harusnya ada 2 juta ya. Yang seharusnya ini ada 2 juta kita harus masukin, dan kita akan mengakui dia peralatan. Kita akui peralatan sebagai 10 juta. Jadi jurnal koreksinya adalah peralatan 10 juta, terus ada retain earnings 8 juta, accumulated depreciation juga 2 juta. Ya, nah habis kita melakukan jurnal koreksi, kita juga harus mengakui jurnal adjustment, yaitu depresiasi yang dilakukan di tahun 2019 sebanyak 1 juta. Jadi depreciation expense pada accumulated depreciation expense sebanyak 1 juta. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Hasil cash opnam tahun 2019 ditemukan adanya perbedaan saldo kas kasir dengan catatan pembukuan akuntansi yang ternyata disebabkan karena kasir salah mencatat pembayaran pembelian materai kantor. Harusnya belinya cuma 606.000, tapi dia catatnya kebanyakan 660.000. Nah, teman-teman, karena ini masih di tahun 2019, yang mana tahun 2019 kita belum tutup buku, maka ini masih kita boleh benerin ya. Nah, ini kan kita catat kebanyakan, harusnya kita keluar uang tuh cuma 606.000, tapi kita malah catat kita keluar uang 660.000. Makanya berarti ada expense yang terlalu banyak yang kita catat, sehingga uang kita jadi lebih kecil daripada seharusnya. Nah, untuk itu berarti ketika kita membenarkan atau mengoreksi dari kesalahan ini, berarti jurnalnya adalah kita harus menambahkan uang kas kita, karena sebenarnya kita tidak mengeluarkan uang yang sebegitu banyak, yang mana selisihnya adalah 54.000, sehingga cash di debit 54.000, dan kita menghapus pengeluarannya atau expense-nya ya di miscellaneous expense 54.000. Nah, kecuali kalau misalnya dia bilang ini kejadiannya tahun 2018 ya. Kalau di 2018 berarti kita masukinnya bukan miscellaneous expense, tapi kita masukin di retain earning. Karena ini masih di tahun 2019 dan 2019 kita belum tutup buku, maka kita boleh masukin di expense ya. Jadi jurnalnya cash 54.000 pada miscellaneous expense 54.000.
Oke teman-teman, sekian dari pembelajaran kita hari ini, pembahasan dari soal-soal accounting changes and error analysis. Selamat belajar, selamat berlatih. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share channel ini, karena mungkin aja video ini berguna untuk teman-teman kalian. Makasih, bye-bye.